Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 hari ini kami ingin mereview kembali jurnal yang telah kami review beberapa waktu lalu dalam pelajaran metodologi penelitian. Nah, di sini saya sebagai moderator yaitu Imania dengan NIM 0702 17308, Najwa Andira dengan NIM 0702173220 dan Nafita Sari 0702172175 akan mereview jurnal masing-masing dari kami yang sudah kami review. Nah, semoga teman-teman yang yang nonton video ini ataupun teman-teman satu kelas yang mereview jurnal juga dapat bermanfaat bagi teman. Oke, langsung aja kita ke halaman pertama. Nah, jurnal ini berjudul Analisis Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Mahasiswa Menggunakan PISES pada Prodi Sistem Informasi STTH Medan. Judul jurnalnya yaitu Analisis Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Mahasiswa mengenai PISES pada Prodi Sistem Informasi STTH Medan. Dan nama jurnalnya itu Jurnal Sistem Informasi. Volume dan halaman, volumenya 02, nomornya 02, halamannya 37 sampai 46, berjumlah 10 halaman. Tahun jurnal ini tahun 2018. Penulisnya tersendiri namanya Nur Jamia, Ari Rafika Den, dan reviewernya adalah saya sendiri, Mania dengan 0717. Tanggal saya mereview tanggal 17 Mei 2020. Tujuan penelitian: mengetahui kelayakan sebuah sistem dari Type Service Terminal atau SST dan berdasarkan analisis PISES sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan, dan kemudian diperlakukan pengembangan SST tadi guna kemajuan STM kita. Maka periode PISES terdiri dari performance, informasi data atau ekonomi, dan control security, efisiensi, dan service. Nah, penelitian ini membahas tentang pemodelan UML dalam menganalisis penggunaan PISES aplikasi pengolahan data nilai mahasiswa pada program studi Sistem Informasi STTH Medan berbasis web. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model UML untuk aplikasi pengolahan data nilai mahasiswa yang dapat membantu kinerja dosen dalam mengolah data nilai mahasiswa pada program studi Sistem Informasi STTH Medan dan membantu mahasiswa dapat melihat nilainya dengan cepat yang nantinya nilai ujian dapat dilihat secara online. Nah, jadi aplikasi ini berguna untuk mahasiswa dalam membantu untuk menilai, untuk mendapat melihat nilainya ataupun dosen-dosen yang ingin lebih efektif dalam pengolahan data nilai mahasiswa. Oke, kita lanjut. Nah, dari subjek penelitiannya itu adalah Universitas Harapan Medan. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah metode penelitian yang diterapkan pada penelitian. Ini adalah teori PISES Framework atau UML, Unified Modeling Language, untuk pengembangan terhadap masalah yang ada. Nah, hasil penelitiannya sendiri, model UML dapat digunakan dalam memberikan gambaran sistem untuk menganalisa penggunaan PISES pada desain pengolahan data nilai mahasiswa sehingga proses yang dihasilkan dapat dibaca dengan mudah dengan bantuan penggunaan use case diagram, security diagram, dan kelas diagram. Oke, kita masuk kelebihan dan kelemahan jurnal. Dalam setiap mereview jurnal, kelebihan dan kelemahan itu penting ya. Jadi, kelebihan dari jurnal ini sendiri, yang pertama, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Karena kaidah dalam pembuatan penulisan jurnal itu kan ada, tapi penulisannya sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Lalu yang kedua, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, diagram, tabel, dan gambar disajikan secara lengkap, bahan referensi dalam penelitian ini juga lengkap. Lalu berikutnya memaparkan dengan jelas dan lengkap pendahuluan, latar belakang dari pembahasan sehingga sampai kesimpulan dipaparkan secara jelas dan lengkap. Dan kelemahannya sendiri diberi kelebihan, masih ada juga kelemahan, yaitu kelemahannya yang pertama, meskipun diagram, tabel, dan gambar sudah dijelaskan secara lengkap, ada beberapa gambar atau tabel yang hanya menyatakan lampiran gambarnya saja tanpa penjelasan yang jelas, sehingga membuat
membaca bingung ataupun menerka-nerka apa sebenarnya arti dari gambar atau diagram tersebut. Lalu yang kedua, kutipan referensi tidak dicantumkan pada catatan kaki, sehingga pembaca bingung kutipan-kutipan tersebut berasalnya dari mana. Oke, mungkin review jurnal dari jurnal 1 yaitu saya sendiri sampai di sini aja. Selanjutnya saya menyerahkan kepada pembicara kedua yaitu Nabita Sari. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri dari IMA. Judul jurnal yang kedua itu yaitu penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Jenis jurnal ini yaitu jurnal informatika atau jurnal pengembangan IT. Volume dan halaman, volumenya 2, nomor 1, halamannya itu dari halaman 6 sampai halaman 12, jumlahnya berarti 7 halaman. Tahun jurnal ini yaitu Januari 2017, penulis jurnalnya yaitu Ginanjar Wiro Sasmito, reviewernya saya sendiri. Tanggal saya mereview jurnal yaitu tanggal 17 Mei 2020. Tujuan penelitiannya yaitu dibutuhkannya sebuah media yang dapat mempublikasikan industri-industri yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan visualisasi yang menarik dan dapat diakses dimanapun. Maka tujuan penelitian ini yaitu dapat memenuhi segala permasalahan yang ada dan memberikan rancangan sistem informasi geografis yang dapat memberikan informasi mengenai profil industri, jenis produksi, nilai investasi, peta industri, lokasi industri, dan informasi lainnya mengenai industri tersebut di setiap desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Subjek penelitiannya yaitu industri Kabupaten Tegal sendiri. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall. Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Hasil dari penelitian ini yaitu rancangan dan desain sistem informasi geografis akan memberikan informasi kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang memiliki industri pada Kabupaten Tegal yang meliputi profil industri, data industri, lokasi industri, peta, titik koordinat, dan foto satelit, serta rancangan dan desain sistem informasi geografis yang dikembangkan menggunakan metode waterfall. Ada kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu dengan adanya sistem informasi geografis, maka akan membuat visualisasi sistem menjadi lebih menarik. Sistem juga menampilkan nilai produksi industri menggunakan visualisasi berupa grafik. Selain itu, aplikasi yang dibangun dari hasil penelitian ini tidak hanya berupa website saja, tetapi sudah ada versi mobile juga. Ditambah lagi dengan adanya keamanan sistem komputer yang telah memenuhi beberapa aspek. Pengujian sistem yang dilakukan dengan pengujian black box terhadap semua fungsi dalam aplikasi dan perawatan sistem yang dirancang dengan dilakukannya pemeriksaan periodik terhadap data pada aplikasi. Dan adapun kelemahan jurnal ini yaitu memungkinkan untuk terjadinya penyisipan dan penghapusan data atau manipulasi data dari luar sepengetahuan yang berhak apabila keamanan sistem komputernya tidak dilindungi dengan baik. Sekian pembahasan dari saya lanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Najla Antira. Informasi manajemen kepentingan, efektivitas, dan penanganan kepentingan. Volume dan halaman. Volume 2, nomor 7, halaman dari 3583 ke 3592. Tahun rilis jurnal ini 2018. Penulisnya Muhammad Edwin Fanti Sunandi, Satrio Agung Caksono, dan Pradana. Reviewers dan lainnya. Jadi tujuan penelitiannya adalah bahwasannya dengan menggunakan sistem yang sudah dibuat tersebut dapat mempercepat pendaftaran 15 menit lebih cepat dari sebelumnya dan memudahkan, menambahkan,
memasukkan proses pendaftaran, yaitu seperti dan fitur peserta dapat mengubah data peserta sistem dapat dieksekusi dengan baik berdasarkan hasil pengujian. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan jurnal ini adalah jurnal sudah jelas dan dapat dipahami, dilengkapi dengan tabel-tabel yang memperjelas, dapat membuat diagram bar agar memahami lebih cepat. Adanya pengujian pada perangkat lunak yang akan digunakan, informasi yang diberikan juga lengkap, sudah rapi dan teratur. Kelemahannya ada beberapa spasi yang terlalu jauh dalam pengertiannya. Sekian review jurnal dari saya. Dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada host. Lanjut dong. Oke, terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang sudah menjelaskan tentang reviewers jurnal masing-masing. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada penyampaian yang kurang jelas, teman-teman boleh tanya di bawah. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kami sadar banyak kekurangan, atas kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.